mengungkap cerita misteri hanya di Mirror Horror. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gunung Rinjani. Gunung Rinjani adalah salah satu gunung berapi paling terkenal dan menakjubkan di Indonesia. Terletak di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, gunung ini merupakan gunung tertinggi ketiga di Indonesia setelah Gunung Kerinci dan Puncak Jaya. Gunung Rinjani juga lekat dengan mitos dan kisah spiritual. Masyarakat Sasak dan Bali memandang gunung ini sebagai tempat suci. Segara anak dianggap keramat, dan sering dijadikan tempat semedi atau ritual. Konon, Baru Jari adalah tempat tinggal makhluk gaib penjaga gunung. Beberapa pendaki mengaku pernah melihat penampakan atau mengalami tersesat waktu di jalur pendakian. Bayu, seorang pendaki pemula dari Jakarta, ikut open trip ke Gunung Rinjani. Sejak SMA, ia bermimpi bisa menapaki jalur legendaris itu. Ia bergabung dengan 7 orang lain, sebagian besar tidak saling kenal. Mereka berangkat melalui jalur Senaru, dengan pemandu lokal bernama Mas Tio, seorang porter muda yang ramah dan banyak bicara. Namun saat briefing pagi hari, ada satu sosok tambahan yang bergabung tanpa banyak suara, Pak Damar. Tubuhnya tegap, rambut mulai memutih, matanya tajam namun teduh. Ia mengenakan jaket tua berwarna hijau lumut dan membawa keranjang bambu besar di punggungnya. "Itu Pak Damar," kata Mas Tio, porter paling senior di sini. "Udah hafal tiap pohon di Rinjani." Bayu hanya mengangguk. Tapi ada sesuatu dari sosok Pak Damar yang membuatnya ragu. Entah kenapa, pria tua itu terasa asing, terlalu tenang, terlalu diam. Mereka mulai mendaki. Jalur Senaru memang terkenal lebih rimbun dan mistis dibanding Sembalun. Pohon-pohon tinggi menjulang. Hutan terasa padat dan sepi. Saat beberapa pendaki mengeluh lelah, Pak Damar melangkah ringan seperti bayangan, jauh di depan. Di pos 2, saat makan siang, Bayu memperhatikan Pak Damar menyeduh kopi sendiri di pinggir jurang. Ia memakai kayu kering untuk merebus air, tanpa kompor. Yang aneh, asapnya naik, tapi apinya tidak terlihat. Malam hari mereka tiba di pos 3. Tenda-tenda didirikan. Udara dingin mulai menusuk tulang. Bayu merasa gelisah. Ia mendengar sesuatu dari balik semak. Bukan binatang. Seperti langkah kaki, pelan berputar-putar mengelilingi tenda mereka. Ia keluar, hanya untuk melihat sosok Pak Damar berdiri membelakanginya, memandang ke arah hutan. "Pak Damar?" panggil Bayu. Pak Damar menoleh pelan, tersenyum, tapi senyumnya tidak sampai ke mata. Tanpa berkata apa-apa, ia melangkah masuk ke hutan, meninggalkan jejak kaki basah, meskipun tanah di sekitar mereka kering. Pagi harinya, Bayu ingin menawarkan sarapan pada Pak Damar. Tapi sosok itu tidak tampak. Tenda kecil yang semalam berdiri rapi di sebelah tenda Mas Tio kini, tidak ada bekasnya sama sekali. Tanahnya rata, seperti tidak pernah ada apa-apa di situ. Dengan bingung, Bayu bertanya, "Mas Tio, Pak Damar kemana?" Mas Tio menatapnya, wajahnya kebingungan. "Mas Bayu, dari kemarin saya sendirian bawa barang. Gak ada porter lain." Bayu membeku. "Loh, tapi semalam dia ada. Nganter barang, saya bahkan sempat ngobrol." Mas Tio hanya diam. Sorot matanya berubah. Lalu ia bertanya pelan, "Mas Bayu, semalam sempat ngobrol apa sama dia?" Bayu menelan ludah. Dia bilang, Rinjani itu tempat dia sejak dulu. Dan dia pengen naik sekali lagi. Mas Tio langsung berdiri. Ia menoleh ke arah hutan, lalu berkata pelan, "Mas, mending kita cepet-cepet jalan sekarang. Jangan tinggalin barang apapun. Jangan panggil namanya lagi." Di jalur menuju Pelawangan, Bayu makin bingung. Ia merasa keranjangnya jadi berat, padahal hanya membawa sleeping bag dan pakaian. Saat dibuka, ia menemukan bungkusan kopi tua dan seikat rokok linting yang tidak pernah ia bawa sebelumnya. Salah satu anggota tim lain, Dimas, tiba-tiba pingsan tanpa sebab. Mulutnya komat kamit. Saat sadar, ia menatap Bayu dan berkata dengan suara berat, "Jangan bawa dia naik, dia sudah cukup lama di sini. Biarkan dia tetap di gunung." Semua orang terdiam.
Hanya suara angin yang terdengar, dan suara ranting patah di kejauhan. Tapi tak ada binatang. Bayu merasa berat. Bukan hanya ranselnya, tapi juga perasaannya. Sepanjang jalur menuju Pelawangan Senaru, udara jadi lebih dingin dan sunyi. Seperti tidak ada kehidupan. Tidak ada suara burung. Jangkrik pun tak terdengar. Di tengah perjalanan, salah satu anggota rombongan, Rara, tiba-tiba menunjuk ke arah bukit kecil. Itu Pak Damar, kan? Semua menoleh. Di atas batu besar, berdiri sosok pria dengan jaket hijau tua yang sama. Tapi wajahnya sekarang tidak seperti semalam. Matanya gelap sepenuhnya, tanpa bola mata. Kulit wajahnya pucat, memucat seperti tersiram kapur. Ia diam, tapi tubuhnya seperti melayang, tidak benar-benar menapak tanah. Rara menangis. Mastio langsung berseru keras. Jangan lihat dia. Jalan. Sekarang. Tapi sudah terlambat. 3 orang dari rombongan mendadak seperti kerasukan. Mereka terdiam, lalu tertawa pelan, bersamaan. Suaranya seperti bukan dari manusia. Bayu dan Mastio memanggil-manggil nama mereka. Tapi mereka tak bergerak. Mata mereka kosong. Salah satu dari mereka, Doni, berkata pelan, seperti bukan dirinya. Dia hanya ingin ditemani. Kenapa kalian takut? Dia tidak pernah jahat. Dia hanya sendiri. Mereka berhasil membawa ketiga temannya kembali setelah Mastio membaca doa dan membakar dupa kecil. Saat istirahat di Pelawangan, Bayu akhirnya mendesak Mastio untuk bicara jujur. Mastio menarik napas panjang. Lalu ia mulai bercerita. Dulu, ada porter bernama Damar. Orangnya baik, ramah, dan sangat mencintai Rinjani. Ia selalu bilang gunung ini rumahnya. Tapi pada suatu musim pendakian, ia mendaki sendirian. Katanya ingin membersihkan segara anak dari sampah pendaki nakal. Tapi ia tidak pernah kembali. Beberapa pendaki bilang mereka melihatnya malam-malam, mengangkat logistik di jalur sempit, atau berdiri di dekat air panas sambil tersenyum. Sejak saat itu, setiap ada pendaki yang tidak sopan, suka buang sampah sembarangan atau melecehkan tempat-tempat keramat, ada saja yang diikuti. Bayu tercekat. Lalu, kenapa saya? Mungkin kamu ditunjuk, karena kamu tidak takut. Dan dia hanya butuh seseorang yang mau menemani dia naik, sekali lagi. Mereka pun lanjut turun ke base camp. Bayu berniat membuang bungkus kopi dan rokok misterius yang muncul di tasnya. Tapi anehnya, setiap dibuang, selalu kembali ke dalam tasnya. Bahkan setelah ia buang di sungai, ia temukan kembali di dalam kantong samping. Resleting tertutup rapat. Sesampainya di base camp, mereka semua terlihat lelah dan trauma. Tapi anehnya, ketika Bayu menanyakan ke Mas Tio tentang foto-foto yang mereka ambil, Tio hanya menggeleng. Mas Bayu, selama pendakian saya nggak sempat foto sama sekali. Lagian, HP saya mati dari hari kedua. Bayu membuka galerinya. Di situ ada satu foto, tak pernah ia ambil. Sebuah foto kabur, gelap, diambil dari dalam tenda. Tampak sosok Pak Damar berdiri tepat di depan tenda, menunduk, wajahnya samar, tapi tersenyum. Di bawah foto itu, ada keterangan yang membuat darah Bayu membeku. Terima kasih sudah ikut saya. Kita akan naik lagi, segera. 3 hari setelah mereka turun dari Gunung Rinjani, rombongan kembali ke Mataram untuk istirahat. Tapi suasana tidak pernah kembali normal. Bayu sering terbangun tengah malam, mendengar suara langkah kaki berat di depan pintu hotelnya. Kadang terdengar suara logat pelan. Bayu, ayo naik lagi. Sekali lagi. Ia mengira hanya mimpi. Tapi setiap pagi, bungkus kopi dan rokok yang dulu ia buang tetap muncul di tasnya. Bahkan ia sempat menyobek bungkusnya. Namun esok hari bungkus itu utuh kembali. Rara, salah satu peserta rombongan, mengalami hal yang lebih buruk. Ia ditemukan keluarganya di rumah, duduk diam berjam-jam di depan kaca. Kadang ia tertawa sendiri, kadang ia menangis sambil menyebut. Dia, berdiri di balik kaca, masih pakai jaket hijau itu. Ia dilarikan ke rumah sakit jiwa di Denpasar. 3 minggu kemudian, Bayu mendapat panggilan dari Mas Tio.
Satu kabar yang membuatnya pucat. Mas Doni, pendaki yang kerasukan waktu itu, hilang. Menurut keluarganya, Doni pamit ke Lombok untuk menyelesaikan sesuatu. Ia menyewa ojek ke Senaru, lalu mendaki sendirian tengah malam, tanpa membawa logistik. Terakhir terlihat, ia berjalan ke jalur hutan sambil bicara sendiri, membawa satu tas kecil. Beberapa warga mendengar suara dua orang tertawa pelan di hutan, meski hanya satu orang yang terlihat. Tim SAR dikerahkan. Setelah 5 hari pencarian, tidak ada yang ditemukan. Tidak jejak, tidak tas, tidak senter, tidak suara. Hanya satu benda yang tertinggal di batu besar dekat Danau Segara Anak. Sebuah cangkir kopi tua, penuh dengan bubuk hitam. Masih hangat. Setelah kejadian itu, Bayu memutuskan kembali ke Jakarta. Tapi sejak saat itu, hidupnya tidak pernah sama. Setiap malam Jumat, selalu ada ketukan pelan di jendela. 3 kali. Selalu 3 kali. Dan di pagi harinya, ia akan menemukan bekas telapak kaki basah di lantai kamarnya, seperti seseorang berjalan dari luar masuk dan berdiri di samping tempat tidurnya. Suatu malam, ia mendapat pesan masuk di ponselnya. Tidak ada nama pengirim. Terima kasih sudah menemani saya. Tapi saya belum selesai. Kau masih bawa kopi saya, kan? Bayu tak pernah membalas. Tapi dalam hatinya, ia tahu, sebagian dirinya masih tertinggal di Rinjani. Bersama sosok yang tidak pernah benar-benar pergi. Gunung Rinjani akan selalu menyimpan keindahan. Namun di balik setiap langkah pendakian, mungkin ada mata yang mengamati, jejak yang mengikuti, dan cerita yang tidak pernah selesai. Bayu adalah satu dari sedikit orang yang berani menceritakan kisahnya. Tapi hingga kini, ia masih menyimpan cangkir kopi itu. Ia masih menerima pesan-pesan tanpa nama. Dan kadang, di malam yang sunyi, ia mendengar suara dari balik jendela. Ayo naik lagi. Sekali lagi. Karena bagi Pak Damar, pendakian belum berakhir. Ingatlah satu hal. Jika kau mendaki Gunung Rinjani dan melihat sosok porter tua dengan jaket hijau, jangan diajak bicara. Jangan minta bantuan. Karena bisa jadi, kau sedang berbicara dengan yang tidak pernah kembali. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kami bisa terus menghadirkan kisah-kisah mistis dari pelosok Nusantara. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Ini adalah kisah porter yang tak pernah turun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.